membawa kita kepada satu tempat yang pasti. Hidup semaunya, terserah saya. Orang Bandung bilang bahasa Sunda, kumaha aing. Saya mau selingkuh, biarin. Perempuan yang saya selingkuhi, saya biayai sendiri, kumaha aing. Mau merokok, kumaha aing. Berarti kumaha aingnya sebenarnya. Bagaimana saya? Bibir-bibir saya, rokok-rokok saya. Mereka lupa Yesus mati buat kita semua. Mazmur 90 ayat 10 bilang begini. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Ajarilah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, sehingga kami beroleh hati yang hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ajar kami menghitung hari-hari. Ketika saya tahu saya ada sesuatu di leher saya mikir betul hari-hari hidup saya. Jangan tunggu saudara ada sesuatu dalam hidupmu baru engkau betul-betul merenungkan, menghitung, mengkalkuler hari-hari hidup saudara. Apa yang dimaksud dengan menghitung hari-hari? Bukan kita nggak ada kerjaan ngitung sekarang hari Senin selesai. Bukan. Yang Tuhan mau Anda dan saya lakukan adalah mari kita cek, mari kita lihat bagaimana so far selama ini kita sudah menjalani hidup kita as a Christian, sebagai pengikut Kristus, sebagai orang yang percaya. Amin saudara. Seperti apa? Kalau hitungan 1 sampai 10, kalau pakai hitungan persentase, kenapa saya pakai ini? Karena Alkitab tulis, ajar kami ngitung. Ayo kita ngitung, ayo kita ngedit, ayo kita belajar berhitung. Kalau hitung 1 sampai 10, 0 sampai 100%, saudara gak usah kasih tahu saya, jawab dalam hati. 0 sampai 100%, berapa persen engkau hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan? Kita bisa bilang saya percaya, I'm a Christian, saya menyembah Tuhan. Tapi saya tanya lagi, berapa persen? 0 sampai 100, sampai 1 sampai 10, di angka berapa? Ajar kami menghitung hari-hari, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Pak, patokannya dari mana kita mulai menghitungnya? Oke saudara, mari saya supaya cepat, saya kasih patokannya. Tidak tahukah kau sudah ditebus? Saudara dan saya ditebus dengan apa saudara? Ada yang tahu? Dengan darah yang mahal. Coba kita sekarang hitung, sudah berapa lama kita menjadi orang Kristen? Apa yang kita harus hitung? Karena disuruh berhitung. Hitungan itu bicara value, nilai. Setelah saya menjadi orang Kristen, bagaimana nilai-nilai hidup kita? Dulu kita bukan orang Kristen, dulu kita anak dunia. Saya kasih ilustrasi. Mari saudara saya, Charles, come up. Dunia dikuasai oleh roh kegelapan. Siap. Contoh saja. Ini saudara dan saya. Tapi karena satu orang yang berbuat dosa, satu orang yang jatuh, dia masuk dalam cengkeraman istilahnya. Kuasa kegelapan ini, roh setan ini. Betul saudara? Anda dan saya ada dalam tangkapannya. Dia hidup semau-mau beliau. Mau diajak kemana, memang, siapa namanya? Memang Felix itu memang iblis berhak atas dia. Kenapa? Karena hukum dosa. Iblis punya hak pegang dia, rantai dia, ikat dia.
Tapi karena satu pribadi, dia datang, dia selamatkan Felix. Oh, not easy, tidak mudah. Ternyata tidak mudah. Kurang ajar juga itu yang pakai topi. Tidak mudah. Artinya apa, saudara? Saudara jangan lihat bahwa Yesus selamatkan kita itu gampangan. It's not easy. Darah yang mahal. Saya mau tanya, berapa nilai darah Yesus itu? Berapa nilai? Kalau saudara boleh sebut satu angka atau apa, sebutkan nilainya. Berapa nilai darah Yesus? Tak terhingga. Tapi karena Allah adalah Allah yang berkuasa, kalau dia sudah berkehendak karena kasihnya, dia bisa menang. Dia menjadi milik Kristus. Saudara dan saya menjadi milik Kristus. Sejak saat itu kita hidup dalam berkat dan anugerahnya. Betul, saudara? Saudara dan saya sudah diselamatkan. Kita jadi milik Kristus. Saudara dan saya bernilai. Kita dibeli dengan darah yang mahal. Dibeli, ditukar, bukan gratis. Tanamkan ini baik-baik. Dibeli, ditukar. Dulu Felix pemilik setan itu yang pakai topi itu. Tapi kemudian darah, bayarannya dia keluarin darah. Terjadi transaksi. Felix milik saya, Pak Joe milik saya, Petrus milik saya. Semua saudara di sini milik Tuhan. Dengan darah yang mahal. Pertanyaan, maka saudara mengerti hal ini? Bukan sekedar transaksi. Setelah peristiwa heroik ini, dahsyat ini, apakah kita hidup sesuai dengan nilai-nilai itu? Saya percaya setiap pagi, kita tadi pagi, bangun pagi, kita pergi ke WC, ke toilet, kita bersih-bersih. Betul apa betul? Dan ada yang kita buang. Betul? Kenapa saudara buang? Tak bernilai. Kotoran. Banyak orang di luar sana dia nggak tahu. Dia sudah ditebus dengan darah yang mahal. Tapi dia suka main, suka ditanam, ditenggelamkan di air comberan. Di sini nggak ada saudara. Di Indonesia saudara. Banyak orang nggak sadar kita sudah bernilai tak terhingga. Berlian kecil besar kita bisa sebut angkanya. Saudara dan saya kita nggak bisa sebut angkanya. Tapi kita sering sengaja melecehkan nilai transaksi itu. Kita main-main di area comberan. Saudara sini yang punya berlian 1 kilo, saudara sini yang punya emas 1 kilo berlian besar-besar, tidak mungkin saudara taruh di WC dekat-dekat wastafel. Saudara akan taruh di kotak deposit box, di bank, dijaga kotakmu itu, kau kasih karpet di tengahnya. Ya, kau kasih supaya tidak leceh. Betul saudara? Itu perlakuan terhadap sesuatu yang bernilai. Saya balik ke pertanyaan pertama. Setelah kita ditebus, patokannya gini aja, setelah kita jadi orang Kristen, maka ikut Yesus, pergi ke gereja sebulan 8 kali karena di luar gereja ada aktivitas lain. Bagaimana hidup keseharian kita? Apakah kita hidup sesuai dengan nilai-nilai itu, atau kita masih hidup terserah? Di Leo, satu kali Pak Edi Leo datang ke Bandung, dan dia datang dengan karos. Pep, saya ke Bandung, siap. Sukacita, jam 11 dia datang. Saya datang, kita ketemu di satu meeting point. Pak Edi, kita makan. Oke. Sampai ke satu tempat, katakanlah itu rumah makan Sunda, Sari Sunda. Sampai di Sari Sunda, karena dia tamu, saya tuan rumah, saya sodorkan semua menu ke Pak Edi, ke Karos. Silakan Kak Edi tentukan.
Akhirnya dia bilang, dia tutup. Terserah kamu deh, Pen. Kayak ditentukan. Gak, kamu yang tentukan. Terserah kamu. Saya bingung saudara waktu saya buka itu menu. Itu terserah saudara. Itu dari tulang ikan saudara. Dari tulang ikan sampai semua ada di situ. Mau buntut kah, mau kambing kah, kalau sini apa paniki atau apa. Bingung begitu banyak. Terserah tidak membawa kita kepada satu tempat yang pasti. Hidup semaunya terserah saya. Orang Bandung bilang bahasa sudah kumaha aing. Saya mau selingkuh, biarin. Perempuan yang saya selingkuhi saya biayain sendiri, kumaha aing. Mau merokok, kumaha aing. Berarti kumaha aing sudah. Bagaimana saya? Bibir saya, rokok saya. Yesus mati buat kita semua. Mereka lupa transaksi itu mahal, bukan dibayar pakai. Terserah nggak bawa kita kemana-mana. Kalau di sini yang masih hidup kekristenannya terserah. Dia baru kelihatan bagus kalau di dalam, tapi di luar terserah saya. Hidup saya gimana saya? Bukan Bapak Pendeta yang bayar biaya hidup saya. Di luar gereja gimana saya bertobat? Di sini ada angkutan umum sih. Bandung banyak, apalagi di Bogor. Itu ada angkutan umum namanya angkot. Ada bis kota, bis antar kota, antar provinsi. Dan masih ada bis atau angkot yang masih suka ada keneknya. Tahu keneknya sudah? Itu pilot sudah. Itu pilot cadangan gitu. Nah kenek itu, kalau dulu sudah. Sekarang gak jalan. Si kenek itu suka menyebutkan sambil mobilnya jalan, dia pelan-pelan, minggir. Dia sambil sebutkan satu terminal. Misalnya terminalnya apa misalnya? Di sini apa terminal? Bolu. Nah, si angkot ini jalan, lalu ada pintu belakang terbuka, dia kepala badannya keluar. Bolu. Angkot aja punya tujuan. Jangan hidup terserah. Jangan jadi orang Kristen terserah. Saudara mau naik angkot, yang keneknya bilang gini, putar. Jalan tujuan, putar. Tidak ada orang yang naik angkot tanpa tujuan. Semua kita pengen punya tujuan. Amin saudara. Apa tujuan kekristenan? Gampang. Matius 6 ayat 33. Matius 6 ayat 33. Itu ada tepat di belakang Matius 6 32. Jadi gak usah susah cari. Tetapi carilah dahulu duit sebanyak-banyaknya. Salah. Saya nggak pakai kacamata sih. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Itu satu kesatuan. Jangan saudara potong-potong. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka ini banyak orang Kristen yang dia cari makannya dulu saudara. Mau apa kau pergi ke gereja? Kenapa kau pelayanan? Maka dia lupa ada ayat di depannya. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kami mengundang pasangan suami istri Pak Jonathan dan istri. Itu satu kesatuan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ibarat gerbong kereta. Carilah dahulu kerajaan Allah dan ibarat gerbong kereta. Kerajaan Allah itu lokomotif. Kerajaan Allah dan kebenaran itu lokomotifnya. Maka semuanya akan ditambahkan. Itu gerbong-gerbong.
saudara nggak ngerti maksud saya. Ini saya ulangi. Kalau saya ibaratkan kerajaan Allah dan kebenarannya itu adalah lokomotifnya. Kalau dalam sebuah untayan kereta, saudara tahu kereta? Ini kok seperti belum pernah naik kereta api atau belum pernah lihat? Ibarat kereta api yang panjang. Carilah dulu kebenaran, carilah kerajaan Allah dan kebenarannya itu lokomotifnya. Maka semua akan ditambah, itu gerbong-gerbongnya. Coba kita pikir, kita edit, kita lihat hidup kita. Selama ini yang jadi lokomotif hidupmu, hidupku itu apa? Selama ini yang mendrive, menarik, yang pertama, prioritas utama, terutama itu apa? Apakah kerajaan Allah dan kebenarannya atau yang ditambahkan? Gak bisa saya pelayanan, gak bisa, bukan soal pelayanan saja, tapi sikap hatimu. Di Bandung sudah banyak orang yang terbalik semua. Maka yang semua yang ditambahkan itu jadi lokomotifnya. Maka di Bandung jangan bilang-bilang saudara, ini kita hadapi ini. Di Bandung banyak orang yang terbalik semuanya. Karena firman Allah dia balik polanya. Coba saudara makan pakai piring terbalik. Di sini ada yang masuk ke ruangan ini dengan berjalan dengan tangan di bawah, kaki di atas, berjalan terbalik. Sekali-kali coba rasanya bagaimana kalau kita berjalan terbalik, makan terbalik. Semua yang terbalik itu rusak, kacau, kotor. Tuhan itu ya, dia mati buat kita. Lalu sebetulnya kita itu gampang ikut Tuhan. Oh, dengar firman titik, oh usah banyak tadi. Dengar firman bilang kasih, titik kasih. Jangan edit. Oh, saya berkata pengajaran kacau. Kalau firman suruh titik, karena nilai hidup kita masih terserah di luar. Saya gak bilang di dalam ya, saya bilang di luar. Masih terserah saja tanpa tujuan. Sekarang saya bertanya, apa prioritas hidup sehari-hari? Kita semua sudah mendapatkan yang terbaik 2 hari ini para pria. Puji Tuhan. Saya cuma mau bilang apa yang saudara dengar, lakukan. Itu sikap rendah hati, itu sikap lemah lembut. Dan Tuhan bilang, carilah dahulu kerajaan Allah. Cari kerajaan Allah. Kenapa? Kalau saudara bilang Yesus is my king, kalau saudara bilang Yesus adalah raja saya, saudara harus tunduk pada budaya kerajaan. Apa itu budayanya? Karakter rajanya saudara perhatikan. Sebenarnya saya ingin bagikan saudara, bagaimana kita bisa punya nilai. Kita jaga hati, tapi nanti itu bagian Pak Fengki itu. Saya mau bilang begini saudara, mari kita hidup sungguh-sungguh, jangan balik-balik, jangan bikin tak balik itu pola yang Tuhan tentukan. Cari dahulu kerajaan Allah. Kalau saudara dan saya bilang rajaku, Tuhanku adalah Yesus, taati, hidupi budaya kerajaan itu. Hari ini kan saya bilang, kalau saudara dan saya sungguh-sungguh, oh Allah kita double sungguh-sungguh. Saudara dan saya triple sungguh-sungguh, Allah kita triple. Saya sampai bisa ngomong lagi untuk menggambarkan betapa Bapa itu jauh sebelum segala sesuatu dia sudah pikirkan kita. Kenapa kita gak berani memberi diri kita untuk dipimpin oleh kerajaan Allah, untuk hidup dengan cara menghidupi budaya kerajaan. Amin saudara. Bapak ini bicara, ajarkan memang hidup hari-hari. Padahal saya masih muda, Pak. Saya lihat ada beberapa orang muda di sini. Apakah di sini ada yang belum pernah dengar orang muda sudah dipanggil tiba-tiba? Jangan pikir kau muda lalu kau santai-santai.
kerajaan Allah, budaya kerajaan Allah kita tegakkan, kita jalankan dengan kasih. Pada akhirnya Tuhan bisa atur semua dan semua tunduk pada kerajaan Allah. Saudara percaya bahwa kerajaan Allah itu berkuasa melebihi kerajaan dunia, sistem dunia ini?